Madhab Syafi'i itu bukan dari Ba'alawi, itu dari Sayyid sama Syarif, ya, dari Sayyid sama Syarif. Jauh-jauh hari sebelum dari Ba'alawi. Begini, logikanya begini Gus. Ba'alawi itu tahun keberapa? Pahami dengan kurunnya dulu. Maka kenapa? Kiai Imad pada waktu itu minta kitab yang sejaman. Kalau Sayyid sama Syarif sepakat, dan itu juga sudah disampaikan oleh ulama-ulama kita, bukan Ba'alawi, tapi Sayyid sama Syarif. Contoh kita lihat. Kalau memang Ba'alawi itu memang ada di Nakobah sejak dulu, kenapa pengarang kitab I'alat Thalibin tidak sebut Habib Abu Bakar Syato, tapi Sayyid Abu Bakar Syato? Pengarang Mukhtasar Jidan, kenapa nggak dikatakan Habib, tapi Sayyid Zaini Dahlan? Begitu, makanya belajar. Ngapunten, ini bukan guru juga saya, ngapunten. Madhab Syafi'i itu dari dulu, dari Wali Songo sudah dikenalkan. Atau madhab Syafi'i itu kurunnya kurun tabi'ut tabi'in, bahkan sebagian ada yang masa tabi'in, termasuk kategori ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh kurunnya kapan? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ba'alawi belum ada, belum lahir. Begitu. Harusnya tanya juga kepada beliau, Kiai Haji Miftah Akhyar, ya, sebagai Roh Isam, tanya dong. Gak sepakat kalau itu mengenai tentang madhahibul arba'ah yang membawa bukan Ba'alawi tapi Sayyid sama Syarif, itu sepakat. Begitu Kang Ahmad, ya. Perlu dilurusin juga karena pemahaman seperti ini nantinya akan menjadi doktrin juga Gus. Khawatir kita bahaya, nanti orang akhirnya istilahnya tidak mau mengakui seakan-akan kan begitu. Ba'alawi itu datang ke Indonesia tahun berapa, yang membawanya siapa, kemudian Robito Alawiyah itu berdirinya kapan, dengan NU saja lebih dulu NU berdirinya. Kalau dikatakan Sayyid atau Syarif yang membawa mazhab, artinya ajaran Islam, itu setuju. Kalau Ba'alawi jauh kurunnya berbeda. Jadi yang menyebarkan Islam madhahibul arba'ah itu bukan Habib tapi Sayyid sama Syarif. Karena kalau kita lihat di kurunnya itu di abad ke-16 baru ada panggilan habaib, ya. Ada juga mengatakan di tahun 1500 sekian lah begitu. Tapi logikanya begini, Wali Songo itu kenapa beliau disebutnya Sayyid sama Syarif? Kan begitu. Contoh, Sunan Gunung Jati disebut dengan Syarif Hidayatullah. Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatullah. Nah, ini adalah bukti di mana sebenarnya panggilan untuk dzurriyyah Nabi itu lebih dahulu Sayyid sama Syarif. Syarif yang dinisbatkan kepada Sayyidina Hasan, kemudian kalau Sayyid yang dinisbatkan dzurriyyahnya sampai kepada Sayyidina Husain. Jangan gagal paham, gitu. Tapi kan sekarang banyak juga mereka akhirnya disayyidkan juga. Ini kalau nanti pengen tahu lebih sejarahnya, monggo lah silaturahim ke pondok, biar kita jelasin kok bisa ada perubahan seperti ini, sejarahnya seperti apa. Nah, bisa kita jelaskan biar tidak gagal paham. Saya menghimbau wabil khusus kepada warga Nahdiyin dimanapun berada, jangan sampai hal-hal seperti ini menyebar ke daerah-daerah yang lain. Nanti setelah Haul Malang nanti ada istilah Haul Surabaya, terus kemudian ada Haul Pati, ada Haul Jepara, kemudian ada Haul mana lagi, Mojokerto. Ini kalau kita cerdas memahami secara siasah, itu adalah satu di antara siasah-siasah yang mereka lakukan yang sebagai alat doktrin juga sebenarnya. Maka ketika ada orang mengatakan, wah unik sekarang rasis, justru dengan seperti itu ini bagian rasis. Rasisme itu seperti itu ya kalau secara pemraktekannya. Loh bagaimana tidak? Yang harusnya dihaulkan ini adalah sesepuh-sesepuh Malang, kemudian ini yang dihaulkan adalah dari golongan-golongan para habaib. Ya sebenarnya gak apa-apa, cuman ketika ini dikatakan Haul Malang, seharusnya di situ ada ikon siapa ulama pertama yang menyebarkan di sana, itu kan begitu. Artinya kalau berbicara tentang rasis, lebih rasis mereka. Ada juga yang mengatakan begini, Ustadz, kenapa kok kalau sama orang-orang imigran Yaman kok benci, rasis lah gitu kan, sementara orang Tiongkok, orang Cina, orang India yang ada di Indonesia tidak, gitu kan. Maka pertanyaan ini saya balikan kepada orang yang bertanya. Kita diajarkan oleh orang tua kita terdahulu selalu menghormati tamu siapapun itu. Tapi kalau tamunya justru ngelunjak, mengganggu orang rumah, mau tidak mau harus diingatkan. Kalau diingatkan masih tetap saja ngelunjak, malah menjadi-jadi, ya mau tidak mau
kita keluarkan dari pintu rumah. Itu sudah menjadi tahapan etika sebenarnya. Bahkan saya lihat ada poster yang dihaulkan di Malang itu, Habib Abdullah Bafaki itu, Bil Faki ya, digandengkan dengan Gus Dur, gitu kan? Digandengkan dengan Gus Dur, saya ada fotonya. Bah Hamid Pasuruan begini, Kang Mas. Dulu, andai kata tidak ada pembelaan Gus Dur, andai kata tidak ada pembelaan dari Bung Karno, mungkin mereka tidak akan bertahan sampai dini hari di Indonesia. Bahkan Gus Dur pada waktu itu berani tampil langsung di depan umum, karena waktu itu di tahun 1920-an itu ketua MUI-nya memberikan fatwa bahwa dari Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi, artinya mau dideportasi. Nah, yang menjaga amanah ini, yang mempertahankan agar supaya orang-orang Yaman ini bertahan di Indonesia, Gus Dur. Walaupun pada akhirnya Gus Dur ini dipicak-picakkan, walaupun pada akhirnya Gus Dur itu dibuta-butakan, bahkan sampai ada yang mengatakan buta mata buta hati. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan salah, kemarin di dalam Haul Wali Songo ketika Gus Abbas menyampaikan, saya ini sakit hati. Kenapa? Mereka sudah diagungkan sedemikian rupa, mereka para habaib Ba'alawi sudah dimuliakan dengan sedemikian rupa, disiapkan tempatnya, dihormati oleh orang-orang Indonesia. Kemudian yang pada akhirnya banyak orang-orang NU yang dihinakan oleh mereka. Saya sakit hati, kata Gus Abbas. Itu betul. Nah, ketika ada ulama kita, contoh Gus Abbas dan lain sebagainya, mengatakan hal seperti itu wajar apa tidak? Wajar. Karena ini terlalu lama. Ini terlalu lama didiamkan. Kita orang Indonesia. Kemudian ada orang yang mengatakan Indonesia ini milik wali-wali tarim. Beda kalau di tarim itu, Masya Allah katanya, mau sholat dua itu ibarat sholat Jumat, ngantri, dan 24 jam itu dilakukan untuk ibadah. Bahkan tidak ada soal anak kecil nyampe balik itu sudah menjadi wali katanya. Begitu. Dan ketika si anak ini sudah berkumisan, dia sudah makom kasyaf. Ini kalau orang berpikir kasyaf dengan wali itu lebih, kasyaf ini bukan predikatnya untuk jadi wali, itu tahapan suluk. Itu ada yang mengatakan demikian. Nah, ini sebenarnya yang dijadikan alasan kenapa ulama-ulama kita yang peduli dengan bangsa kita mempertahankan marwah, karena secara tidak langsung menginjak-injak marwah bangsa Indonesia. Ada Haul Solo yang dihaulkan Habib, Haul Malang yang dihaulkan Habib. Harusnya nggak begitu, karena yang berjuang di negara kita ini, kemarin sudah saya sampaikan, Muassis 26, walaupun yang tidak ditulis secara struktural itu hampir 400 lebih para kiai berperan penting dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Tidak ada satupun dari mereka. Ada juga Gus, wah katanya ini ada yang mengomentari begini, emangnya itu si Ubad sama si Mujib lebih pinter daripada Rois Am gitu kan. Ngapunten Kiai Haji Miftahul Akhyar, karena Kiai Haji Miftahul Akhyar ini menyampaikan tentang Ubaidillah bin Alawi. Begini saya jawab, ketika ada penyampaian dari ulama-ulama Nahdliyin, para sesepuh, beliau itu lebih mengedepankan secara ukhuwah. Bisa jadi beliau menyampaikan itu Kiai Haji Miftahul Akhyar supaya tidak menjadi semakin rumit. Akhirnya menyampaikan demikian, wajar. Kalau masalah borok, mas saya yakin struktur dari PBNU sudah tahu boroknya mereka. Tapi kan tetap menghargai. Kita tetap menghargai. Ya kalau tidak dihargai oleh orang-orang NU, gak mungkin dirawat dari orang NU. Wong jamaah mereka itu 99% dari NU semua gitu loh. Maka ini perlu kita fahamkan, dan kita menyampaikan seperti ini bukan berdasarkan kebencian, tidak ada kebencian sedikit pun di dalam hati kita kepada beliau-beliau.
Nah, sekarang kalau mengenai tentang Ba'alawi, ya sama seperti ulama kita juga, ya ada yang soleh, ada yang tidak, sama aja. Cuman di sini oknum-oknum yang selalu mendoktrin, bikin dawir dan lain sebagainya, memberikan pemahaman kepada umat, yang pada akhirnya doktrin ini menjadi menghinakan orang lain, mentiadakan ulama-ulama yang ada di Indonesia, itu yang salah, itu yang harus dibenahi. Orang disuruh minta maaf aja gak mau kok. Kalau kita pahami dari awal polemik ini terjadinya adalah yang memulai dari mereka. Wajar, karena yang menjadi jargon ini agama. Coba kita buka kitab ya. Kita buka di dalam kitab Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim, hadis yang ke-3554. Annal Haruriyata lamma kharajat ala Ali bin Abi Thalib wa huwa ma'ahu faqalu la hukma illa lillah. Di dalam Sahih Muslim disampaikan tentang doktrin-doktrin daripada kaum Khawarij. Ingat, saya ulangi lagi, kaum Khawarij itu adalah kaum yang memberontak kepemimpinan Sayyidina Ali, bahkan berhasil mengadu domba Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Artinya orang pro Utsman dengan pro Ali. Ketika kaum Khawarij Haruriyah memberontak kepada pemerintah Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan demikian: tidak ada hukum yang hak kecuali milik Allah. Makanya betul, kalau dengan jargon agama itu luar biasa, dan ini akan lebih membahayakan. Makanya nanti ada berkaitan dengan fatwa-fatwa jihad, bos. Terus kemudian qala Ali kalimatun haqqun urida biha batilun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafa lana nasan inni la a'rifu sifatahum fi haula'i yaquluna al-haqqu bi alsinatihim la yujawizu hadha minhum wa asyara ila halqihi. Rawahu Muslim. Kemudian Sayyidina Ali berkata, perkataan yang benar, namun yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. Maksudnya perkataannya betul. Ketika orang mengatakan seperti inilah, seperti ada khilafah yang ingin menjadikan negara Islam secara kafah, ini kan secara perkataan termasuk hukmun lillah, betul secara perkataan. Tapi gitu kan, yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. Di balik jargon agama tersebut yang mengatakan tentang yang paling hak adalah hukum Allah, di situ ada kebatilan yang tersimpan. Na'udzubillahi min dzalik. Terus kemudian inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafa lana nasan inni la a'rifu sifatahum fi haula'i yaquluna al-haqqu bi alsinatihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepadaku tentang ciri-ciri sekelompok orang yang telah aku tahu sekarang bahwa ciri-ciri tersebut adalah mereka Khawarij, artinya pemberontak. Yaquluna al-haqqu bi alsinatihim la yujawizu hadha minhum wa asyara ila halqih, yang artinya yaitu mereka mengucapkan perkataan yang benar hanya dengan lisannya yang tidak sampai melewati tenggorokannya. Nah, ini kan menjadi salah satu tanda Khawarij. Wah, kalau ada yang tanyakan Khawarij zaman dulu, Ustaz, Khawarij kan zaman para sahabat. Nah, buka lagi di dalam tafsir Sawi. Khawarij, kelompok-kelompok yang seperti ini yang suka memberontak kepada pemerintah yang sah, kemudian mengkafirkan sesama muslim, bahkan menghalalkan darahnya orang muslim, itu menjadi transformasi daripada Khawarij. Monggo dibuka dalam surat Fatir, dalam tafsir Sawi, dan ini terus bertransformasi, dan ini akan menjadi fitnah akhir zaman. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali di dalam Sahih Muslim. Ternyata Sayyidina Ali sendiri pun sudah diberikan kabar langsung oleh baginda Rasulullah agar supaya kita berhati-hati. Maka benar mudah. Segala sesuatu itu kalau dengan jargon agama mudah. Makanya kadang-kadang kalau kita contoh Abuya menyampaikan Pancasila, ada orang yang ngomong, yang komen, ceramah itu kok Pancasila terus, kan begitu. Mereka nggak sadar ketika orang menyampaikan tentang doktrin agama, kemudian jihad dan lain sebagainya, bahkan sampai menyampaikan mengkafir-kafirkan kepada orang, itu malah diikutin. Padahal ini sudah diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW. Lihat, orang-orang Nahdiyin, orang-orang NU, ulama-ulama sesepuh kita itu kalau menyampaikan itu gak pernah ada provokasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat baru sekarang ini, artinya ulama-ulama pribumi sampai melawan gitu. Giliran ulama pribumi sudah bangkit, disebut pembegal nasab, disebut provokasi. Nah, ketika mereka yang provokasi, kemana aja anda-anda, kan begitu. Ketika ulama-ulama kita dihinakan, apakah dibela? Ini hebatnya ulama-ulama kita. Maka kita penting. Maka sering Abuya menyampaikan, ulama kampung, kiai kampung, ulama Nusantara harus bangkit. Nah, ini sebenarnya kode gitu kan. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di bangsa kita ini. Apalagi yang mengatasnamakan agama. Jangan kira yang disampaikan oleh Abuya tentang Pancasila ini justru ini adalah redaksi-redaksi dari agama. Yang bikin Pancasila siapa? Yang merumuskannya? Yuk, para ulama dengan founding father kita. Kan begitu. Pernah juga ada yang pernah mau mengambil hak milik. Ini yang mengusulkan Pancasila dari burung Garuda ini si A gitu. Ada juga yang kayak gitu. Dan itu harus kita sampaikan, kita lawan, betul, kita lawan, kita sampaikan sebenar-benarnya. Banyak. Kalau mau kita buka, banyak sesuatu atau sejarah ke-NU-an, kemudian masalah perjuangan yang dibelokkan oleh mereka. Kita bukan rasis, kita nggak rasis. Ya kalau rasis mungkin sudah dideportasi dari Indonesia. Kan begitu. Ini demi kebenaran. Makanya ada pertanyaan begini. Kemarin saya mendengarkan di hallnya Wali Songo itu, Gus Abbas pernah ngomong kayak gini. Pertanyaannya, kata Gus Abbas, kenapa secara gen kemudian mereka lebih banyak gennya Yahudi tapi gak mau bersyukur gitu kan? Ada bahasa kayak gitu kan? Ini intinya yang beliau sampaikan ini sebenarnya mau gennya siapa saja, wong kita itu sama-sama dzurriyyahnya Nabi Adam begitu loh. Nah, ini kan ada kekhawatiran yang seakan-akan kita menjelekkan mereka. Naudzubillahi min dzalik.